Bang Olip, Ya. ini sedang viral nih. Kasus sidang Ferdy Sambo memasuki babak akhir. Ya. Akhirnya divonis dengan hukuman maksimal atau hukuman mati. Bagaimana tanggapan Abang yang pernah terlibat dalam kasus ini juga, Bang? Ya, ketika Sambo divonis oleh hakim hukuman mati diputus, ya berarti sudah tepat penerapan hukumnya. Jadi hakim sudah melihat apa-apa yang terjadi di persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi, dan memang mengarah ke sana bahwasanya Sambo adalah pelaku utama dan menjadi otak perancang semuanya. Sebenarnya ada lagi yang menghasut Sambo, yaitu Putri dan si Fuad, kan gitu. Tapi terhadap Sambo hukuman mati sudah tepat, ya putusan ya. Tinggal bagaimana eksekusinya, karena ada undang-undang baru di KUHP, yaitu adanya percobaan hukuman mati selama 10 tahun. Jadi Sambo harus mengikuti pola 10 tahun dulu itu. Artinya dia masih hidup nanti selama 10 tahun dan tidak ada eksekusi. Selama 10 tahun kalau pelakunya baik, Sambo bisa mengajukan permohonan untuk analisa terhadap hukuman matinya. Apakah bisa dikonversi menjadi hukuman seumur hidup, apa menjadi hukuman 20 tahun kan? Dia nanti bisa mengajukan itu. Kalau dia nggak mengajukan banding atau kasasi. Kalau putus tadi terus kemudian dia mengajukan banding dan lanjut kasasi, kita belum tahu nih putusan hakim bagaimana. Tunggu banding dulu. Banding hukuman mati, dia kasasi, Mahkamah Agung hukuman mati, dia kemudian mengajukan tuh yang 10 tahun tuh, berproses setelah 10 tahun gitu. Tapi secara mental Sambo capek lah kan gitu kan, karena di penjara 1 hari aja serasa setahun kan, 1 hari serasa setahun. Oh berat gitu. Tapi menurut Abang, Tapi dampaknya putusan hukuman mati kepada masyarakat dan polisi bagus. Yang penting dampaknya dulu, masyarakat kemudian merasakan adanya rasa keadilan, kemudian teman-teman polisi kemudian tidak lagi mencontoh pola-pola yang terjadi dengan Sambo kan, dengan grupnya kan, sehingga polisi akan menjadi lebih baik karena mereka belajar dari persoalan yang ini. Bang, tadi kan Tano dijatuhi hukuman maksimal ya jatuhnya, Bang ya. Itu udah maksimal. Dan tidak ada, tadi kalau masalah tidak ada yang meringankan ya, Bang. Ya, memang nyatanya tidak ada yang meringankan buat Sambo. Harapan Sambo kan yang meringankan itu karena dia selama 28 tahun menjabat berkarir sebagai polisi. Kalau itu bukan sebagai dasar peringan, karena semua polisi sebagian besar kalau dia bekerja sebagai polisi dan masih aktif, ya tentunya ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ya itulah polisi kan, dia tugas berdasarkan pekerjaan jabatan dan dibayar oleh negara untuk itu kan. Gitu. Bang, Abang lihat ini nggak sih, Bang? Banyak masyarakat juga memperhatikan gitu loh. Ya. Apakah ini sudah bisa dibilang sebagai simbol hukum bagi masyarakat atau seperti apa nih, Bang? Ya, tentunya hakim sudah memperhatikan rasa keadilan sehingga dianggap sebagai simbol penegakan rasa keadilan masyarakat. Jadi rasa keadilan masyarakat dituruti oleh hakim. Gitu. Oke. Abang jadi gimana, Bang, melihat hakimnya, Bang, kinerjanya, Bang? Ya baguslah kinerja hakim. Rata-rata proses kasus pembunuhan kan 6 bulan, 4 bulan, ini berapa bulan ya dari November, Desember, Januari, Februari. Ya 3 bulan setengah udah putus tuh, termasuk bagus tuh. Oke. Gitu. Terkait dengan isu-isu ataupun motif akhirnya yang belum terungkap sampai sekarang gimana nih, Bang? Kalau motif itu sampai sekarang masih teka-teki. Jadi motif memang nggak penting. Jadi kita kalau jadi pengacaranya dulu, kita punya alasan motif sendiri. Ya, kemudian pembela juga punya alasan motif sendiri. Kemudian si siapa? Pembelanya ini juga Sambo CS, pembelanya Eliezer juga punya motif alasan sendiri. Penuntut umum juga punya motif sendiri. Makanya penuntut umum kan motifnya selingkuh. Ya kan? Kalau pengacaranya Sambo motifnya pelecehan seksual. Kalau dari hakimnya motifnya nggak ada motif itu, hakim malah motif nggak ada, dia sebenarnya bilang motifnya si Putri sakit hati sama si Yosua tanpa ada penjelasan. Jadi udah bener tuh, nggak ada motif ya, tapi perencanaan terhadap pembunuhan sudah terjadi. Oh, berarti yang penting masuk unsurnya ya, Bang, ya? Unsur masuk. Okay. Unsur pidananya masuk. Oke. Bang, ini kan hakim memberikan hukuman di atas tuntutan jaksa ya, Bang ya. Apakah ini akan berlaku juga nanti di PC dan CS-nya dan kawan-kawan? Bisa terjadi terhadap
Putri dan terhadap Fuad bisa terjadi hukuman lebih berat, terhadap Ricky juga bisa jadi. Bisa jadi juga sebaliknya terhadap si Eliezer Nah, itu lebih gimana tuh, Bang? ringan gitu. Semua kan ada dasar-dasar peringan, ada dasar-dasar pemaaf, ada dasar pembenar. Ada tanpa dasar peringan, pemaaf dan pembenar, tapi ada malah pemberat terhadap rancangan putusan, dasar-dasar pemberat. Nah, itu nanti hakim yang menilai. Tapi kalau start pertama ini berarti secara pola kerja majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tinggal kita lihat nanti. Ini kan si Putri belum diputus nih. Iya. Mungkin malam ini jam 9 atau 10 malam baru diputuskan, bacanya panjang, wah gitu kan. Kasihan. Jaksa yang hakimnya kan sama kan? Iya. Iya kan, capek hakimnya juga. Mulutnya mungkin Pak Hakim mungkin berbusa-busa nih ngomongin ini. Oke, mungkin bang, terakhir bang, harapan abang terhadap kasus ini atau apa ya sih hikmah yang sudah ambil pelajaran ini bang? Hikmah. Iya. Ya, hikmahnya jangan terlalu terbawa emosi apapun juga persoalannya kan. Kemudian juga jangan mudah merasa gagah atau merasa sewenang-wenang karena jadi polisi atau penegak hukum atau jadi tentara. Jangan merasa tinggi hati angkuh terhadap masyarakat. Intinya sih jangan merasa sombong lah kalau jadi pejabat itu. Ya. Oke. Kita aja nggak pernah ngerasain jadi pejabat ini, makanya kita sedih aja terus ini. Oke, sip. Makasih bang. Terima kasih.